Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Aznani dari semester 5B Universitas Balai Bandung Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi akan mereview materi auditing dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Pengertian audit. Menurut Alvin Arens, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Sedangkan menurut Sukrisno Agus, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Di sini, poin penting dari pengertian audit adalah yang diperiksa adalah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang ketiga, pemeriksaan dilakukan oleh pihak independen, yaitu akuntan publik. Yang keempat, tujuan pemeriksaan akuntan adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Auditing dengan akuntansi. Transaksi yang mempunyai nilai uang, bukti transaksi, special journal, general ledger, trial balance, kertas kerja atau worksheet, laporan keuangan, subsidiary ledger, akuntansi atau konstruksi, auditing, analisis. Jasa asuran adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu kategori jasa asuran yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa atestasi. Jasa atestasi adalah jenis jasa asuran di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan oleh pihak lain. Atestasi adalah suatu pernyataan, pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak secara implicit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Laporan keuangan historis adalah asersi manajemen. Manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau yang sering kita kenal dengan singkatan PABU. Auditing dan profesi CPA. Standar audit yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang diterima umum atau General Accepted Accounting Principle adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapat. Standar audit yang diterima umum atau General Accepted Auditing Standard adalah aturan-aturan dan pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Terdiri dari 3-10, itu sering dikenal di kalangan kita. Yang pertama adalah standar umum, yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, yang ketiga adalah standar pelaporan. Di mana standar umum mempunyai kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor, yaitu 1. Pelatihan dan kecakapan teknis yang memadai, kedua, sikap mental yang independen, yang ketiga, kemahiran profesional. Sedangkan standar pekerjaan lapangan yaitu pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sebenarnya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah perencanaan dan pengawasan yang memadai. Yang kedua, memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Yang ketiga adalah bukti yang cukup dan tepat. Sedangkan standar pelaporan meliputi menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode
periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat adalah laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian. Laporan audit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuran karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menggunakan isi dari laporan audit standar. Jenis-jenis laporan audit ada 5. Yang pertama adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga adalah laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat adalah laporan pendapat tidak wajar. Yang kelima adalah pernyataan tidak memberikan pendapat. Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salasaji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salasaji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Ada 3 tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. Yang pertama adalah jumlahnya tidak material. Jumlah material tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Etika profesional. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota Ikatan Akuntansi Indonesia atau anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya, yaitu auditor publik, independen, intern, dan auditor pemerintah. Kode Etik Akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti etika AICPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanya jawab kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Prinsip-prinsip etika dalam kode etik IAI ada 8. Yang pertama adalah tanggung jawab kepentingan umum, integritas, objektivitas profesional, kerahasiaan, kompetensi dan kehati-hatian, perilaku profesional dan standar teknis. Kewajiban hukum. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila auditor gagal memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, mereka secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelahiran dan atau pelanggaran kontrak dan dalam situasi tertentu kepada pihak selain mereka. Konsep-konsep hukum yang memberi kewajiban adalah konsep orang bijak, kewajiban atas tindakan pihak lain, tidak adanya komunikasi. Sedangkan sumber kewajiban hukum ada 4. Yang pertama adalah kewajiban kepada klien, yang kedua adalah kewajiban kepada pihak ketiga menurut Common Law, yang ketiga adalah kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, yang keempat adalah kewajiban kriminal. Jawab dan tujuan audit. Tanggung jawab auditor menurut PSA 1 SA 110 revisi menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salasaji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti, audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai. Namun, bukan absolut bahwa salasaji material telah dideteksi.
Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Sedangkan tujuan pengauditan laporan keuangan yang pertama adalah pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.